Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Ratna Dewi Lestari. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Mule. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gara-gara melakukan foto prewedding di tempat yang angker, Dini dan calon suaminya Lingga menjadi bulan-bulanan makhluk gaib yang ingin menjadikan mereka sebagai santapan. Karena darah calon pengantin dianggap wangi. "Kamu tidak bisa pergi. Ini rumahku. Mulai sekarang jadi rumahmu. Kamu harus tinggal di sini." Kaki wanita muda itu bergetar. Tempat itu tampak tidak biasa. Rumah tua yang terlihat kumuh dan juga menyeramkan. Di beberapa tempat terlihat rumput-rumput yang mulai tumbuh dan dinding yang dipenuhi lumut. Atapnya pun di beberapa bagian bolong dan air menetes dari sela-selanya. Lembab dan bau apek, pengap, membuat wanita itu sulit untuk bernafas. "Aku mau pulang. Kenapa kamu selalu menggangguku? Apa salahku?" raung wanita itu dengan berurai air mata. Nafasnya tersegal karena sejak tadi berlari dan mencoba untuk kabur, tapi selalu kembali ke rumah itu. "Mergo kowe wangi, mambu kembang, getih calon pengantin." Utari menatap rintik air yang jatuh dari langit. Wajah ayunya mengenengadah, begitu juga tangan kanannya yang menampung tetesan air yang jatuh di ujung atap terasnya. Ia tampak gusar. Beberapa kali juga melihat jam tangannya yang terus bergerak. "Sudah, nggak usah ikut. Wong hujannya tambah deres," seru ibunya yang berdiri di belakangnya. Utari menggerakkan tubuhnya, memutar dan menghela nafas berat. "Gak bisa, Bu. Utari udah janji. Kasihan Dini kalau gak jadi. Penginapan sudah kami sewa. Patungan. Nanti bisa pakai jas hujan." Jelas Utari selembut mungkin. Takut ibunya kembali menahan kepergiannya. "Ibu bukan ingin menahanmu. Tapi perasaan ibu tidak enak. Kalian sewa rumah. Apa bisa dipercaya?" tanya wanita berumur 45 tahun itu. Tatapannya sendu, seperti berat merelakan anaknya untuk pergi. Utari kembali menghembuskan nafas. Sebenarnya ia setuju dengan pikiran ibunya. Sejak tadi malam perasaannya pun tidak enak, seperti menolak untuk pergi. Tapi lagi-lagi ia harus menepiskan perasaan itu. Apalagi uang sudah terkumpul dan penginapan pun sudah dipesan jauh-jauh hari. Dini adalah sahabat karibnya sedari kecil. Begitupun Dara, mereka tumbuh bersama di komplek perumahan. Persahabatan mereka sangat dekat, sudah seperti kerabat. Keberuntungan ternyata berpihak pada Dini. Gadis yang usianya lebih tua beberapa bulan dari Utari itu akan segera menikah dengan tunangannya yang tidak lama lagi. Sebagai sahabat karib yang tumbuh bersama, Utari tidak mampu menolak permintaan Dini yang meminta mereka untuk ikut bersamanya saat ia foto prewed di salah satu tempat yang cukup jauh dari rumah. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk sampai di lokasi dan mereka berniat konvoi. "Ibu tenang saja, rumah itu ada 2 kamar, kami tidur terpisah, dan Dini juga menjunjung tinggi kesakralan pernikahan. Beberapa kali Dini sering mengutarakan itu. Ibu tahu sendiri Dini bukan? Dia bukan wanita sembarangan. Calon suaminya juga dulu mantan anak pesantren dan cukup agamis, menurut Utari." Papar gadis itu panjang lebar. Wanita berjilbab ungu dengan aksen bunga-bunga kecil itu menatap dalam anaknya. Hujan kala itu perlahan reda, tapi angin dingin masih berembus cukup kencang. "Jangan lupa pakai jaketmu, jas hujan, juga helm. Sampaikan sama Dini untuk terus berdoa. Dia calon manten, jangan sering pergi-pergi." Ibunya Utari kembali mewanti-wanti. "Iya, Bu, Tari bakal ingat semua pesan Ibu," jawab Tari singkat. Bukan karena tanpa alasan, tapi ekor matanya menangkap motor yang masuk pekarangan rumah mereka. Tari langsung meninggalkan ibunya dan berlari kecil menyambut 2 sahabatnya. Ia pun kembali ke sisi ibunya sembari menjinjit karena air hujan yang menggenang. "Ibu, Tari pamit ya." Tari mencium sejenak telapak tangan ibunya.
wanita yang ia cium tangannya tampak menahan air mata. Ia mengecup singkat dahi Tari. "Hati-hati nak," ucapnya. Mulutnya terus bergetar tapi hatinya tidak henti mengucapkan doa saat melihat anaknya sibuk mengambil barang-barang yang akan ia bawa. Iya bu, Tari pergi bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wanita itu menatap nanar anaknya yang berlari ke arah Dara yang sudah menunggu di atas motor. Tari dan teman-temannya pun sempat melambaikan tangan sebelum mereka meninggalkan pekarangan. Kendaraan yang mereka bawa menderu. Wanita itu hanya bisa berdoa dalam hati, seraya menatap kepergian anak-anak muda itu, hingga hilang di balik persimpangan jalan. "Semoga selamat dimanapun dirimu berada nak. Tuhan, jagalah anak hamba." Wanita itu pun berbalik dan masuk ke dalam rumah dengan hati yang terus berdebar, memikirkan anaknya yang pergi bersama teman-temannya. "Selamat siang, mari masuk," sambut seorang laki-laki berpeci berumur sekitar 50 tahunan saat mereka tiba. Ini penginapannya," ucap Lingga saat mereka tiba di pekarangan rumah tua yang terbuat dari kayu dan sebagian anyaman bambu. Laki-laki bertubuh tinggi itu melangkah mendekati tunangannya, Dini, yang terlihat ragu. "Aku takut, perasaanku gak enak," bisik Dara pada Utari. Utari pun tampak menengguk ludah, mengiyakan ucapan Dara padanya. Halaman penginapan itu sangat luas. Hanya ada 2 rumah di sana, yang satu rumah pemilik dan satu penginapan yang mereka sebut villa sederhana. Di belakang villa itu terdapat hutan pinus, kolam-kolam ikan dan berbagai pohon buah-buahan. Meskipun tampak sejuk, tapi aura yang ditimbulkan membuat kedua gadis itu bergidik dan merinding. Tapi tidak dengan Dini. Ia tampak senang dan langsung masuk ke dalam rumah bersama tunangannya. "Ayo Dara, Tari, kita masuk. Hujan mulai turun lagi," ajak Dini sembari melambaikan tangan. Dara dan Tari hanya saling pandang, tapi setelahnya mereka pun melangkah mengikuti Dini yang berjalan berdampingan bersama calon suaminya. Sedang pemuda yang juga diajak Lingga mengikuti mereka dari belakang. Pemuda itu bernama Endaru, teman Lingga. Laki-laki berpeci itu membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk, menunjukkan kamar untuk laki-laki dan perempuan. Setelah itu ia keluar dan membiarkan 5 muda-mudi itu kembali bercengkerama. Semenjak mereka tiba, Dara merasakan sesuatu yang ganjal. Hawa di rumah itu terasa sumpek, padahal di luar cuaca mendung dan gerimis. Tengkuk pun terasa berat, sedangkan Dini memilih untuk beristirahat. Tari yang sejak tadi kelaparan menyantap bekal yang dibawa ibunya, sementara Lingga dan Endaru merapikan kamar mereka. Tari memperhatikan Dara yang sejak tadi gelisah, seraya menggosok-gosok tengkuknya. Ia menghentikan kegiatannya dan mendekati Dara. Belum lagi Tari bertanya, suara ketukan di pintu mengalihkan niatnya. Gadis itu pun meletakkan piringnya dan melangkah ke arah pintu. Saat membukanya, ia mendapati seorang perempuan sedang berdiri dengan wajah datar. "Kasih ini sama temanmu," ucapnya tanpa ekspresi. Ia menunjuk ke Dara. Utari menatap heran wanita itu. Ia menurunkan pandangan dan menatap air putih yang ia bawa. "Apa ini?" "Kasih saja, ini pesan bapak." Wanita itu lantas berbalik dan melangkah pergi dengan cepat. Tari bingung, air apa itu? Kenapa Dara harus meminumnya? Dara merasakan tengkuknya semakin memanas. Belum lagi bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri semua, menatap takut sekitar, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sementara itu dari kejauhan Tari melihat gelagat Dara yang semakin aneh, seperti orang yang ketakutan. Tari mempercepat langkahnya dan mendekati Dara. Ia duduk di samping Dara dan meletakkan air putih yang tadi diberikan oleh anak pemilik villa. "Dara, kamu kenapa? Kok seperti orang yang ketakutan?" tanya Tari kepo. Dara menatap bingung ke arah Tari sembari menggosok tengkuknya pelan. "Enggak tahu Tar, kuduku rasanya panas dan berat, seperti sedang menggendong sesuatu. Terus kayak ada yang merhatiin aku gitu," ungkap Dara. Ekor matanya menyusuri sekitar dan kepalanya bergerak seperti sedang mencari sesuatu. Berbeda dengan Dara, Tari hanya merasakan bulu kuduknya meremang. Itu saja. Ia menepis pikiran-pikiran kotor dan menganggap itu hal yang wajar karena mereka baru saja sampai di tempat yang baru. "Udah gak ada apa-apa kok, itu pikiran kamu saja. Dara, ini tadi anak pemilik villa nitipin ini untuk kamu,"
Katanya kamu disuruh minum. Minum Ki, mana tahu tengkukmu kembali ringan. Terang Tari. Dara melihat ke arah gelas yang diangkat Tari. Dahinya mengernyit. Tampak sekali keraguan terpancar dari matanya. Tapi akhirnya ia meraih gelas itu dan meneguknya perlahan hingga kandas. Di saat yang bersamaan Dini keluar dari kamar. Begitu juga calon suaminya Lingga. Duh, Ayang keluar dari kamar bisa barengan. Kita memang sehati, ujar Dini dengan kerlingan manja pada calon suaminya. Lingga hanya tersenyum simpul dan tidak menanggapi dengan berlebihan. Ia tidak enak dengan temannya, Endaru yang saat itu juga keluar dari kamar. Kita cari makan yuk Ling, gue udah lapar. Potong Endaru dengan gaya cueknya. Tapi hari sudah mau maghrib, takut azan di jalan. Kita buat mie aja, aku bawa banyak ini, usul Lingga. Iya, lagian kita kan baru sampai, capek tahu, rajuk Dini. Ia mendekati Lingga dan meraih tangan laki-laki tinggi berkodek tipis itu. Bergelayut mesra membuat Endaru mencepik kesal. Yaudah, gua makan sendiri aja. Pemuda berjaket kulit itu melangkah dengan kaki yang menghentak, meninggalkan Dini dan Lingga. Tari yang melihat dari ruang tengah hanya menatap heran, tanpa sedikit pun bertanya. Ia kembali berbincang dengan Dara dan mengabaikan kemesraan Dini dengan tunangannya. Malu Din, jangan begitu. Lingga melepas perlahan tangan Dini yang melingkar di lengannya. Gadis itu mencepik dan wajahnya berubah masam. Ya maaf, ucapnya lirih dan membuang muka. Kedua tangannya ia lipat di dada. Mas mau buat mie dulu, untuk makan kita dan teman-teman. Kamu tunggu bareng Dara dan Tari aja, suruh Lingga. Dini tidak menyaut. Ia langsung mendekati kedua temannya. Lingga menghembuskan nafas melihat kelakuan calon istrinya, kemudian melangkah pergi ke ruang dapur. Saat melewati lorong penghubung antara dapur dan ruang makan, Lingga merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Lampu di daerah dapur terkesan redup dan remang-remang, apalagi ada jendela kaca kecil di atas wastafel, membuat Lingga bergidik karena pemandangan di luar adalah kebun pisang yang juga remang. Cahaya bulan malam itu tertutup langit mendung. Kalau nggak mikir villa ini termasuk murah dan dekat dengan tempat foto besok, ogah banget nginap di sini, decak Lingga. Ia terpaksa mengayun langkah dan mengitari tempat itu untuk membuat mie instan, mengganjal perutnya yang sejak tadi meronta karena lapar. Shh, astaga, Lingga diam, mematung. Sesuatu yang cepat seperti melintas di balik tubuhnya. Hening sejenak. Perlahan pemuda tinggi itu memutar tubuhnya dan astaga, kamu ngejutin aku Dara. Bagi Lingga tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Wanita yang baru saja keluar dari kamar mandi itu hanya menatap dengan tatapan kosong dan wajah datar tanpa ekspresi. Ia pun segera berlalu dan meninggalkan bau melati yang cukup menyengat dan seketika menusuk indera penciuman Lingga. Ish, bau parfummu seperti orang mati, cewek aneh. Sungut pemuda berhidung mancung itu. Ia kembali memutar tubuh dan menghidupkan kompor minyak yang disediakan pemilik villa. Sementara itu di ruang tamu wajah Dara kembali cerah. Ia pun sudah tidak mengusap tengkuknya. Ajaib juga air putih itu, tengkukku sudah tidak berat, kata Dara. Ia menatap ke arah Tari yang sedang mengunyah keripik kentang yang ia bawa. Syukur deh, sahut Tari dengan keripik kentang yang masih berada di mulutnya. Ish, kayak anak kecil aja kamu Tar. Makan sambil ngomong, gerutu Dini. Tangannya masih asik bermain HP, tapi matanya sesekali menatap Dara dan Tari. Ini gara-gara lapar, lagian kamu Din. Gak malu apa? Calon suami yang masak, kamu bantuin Ki, malah main HP. Gumam Tari tidak suka. Dini tercekat, benar kata temannya itu. Belum jadi istri dia sudah semena-mena, malas, gimana tanggapan Lingga nantinya. Gadis yang sebentar lagi akan menjadi seorang istri itu langsung bangkit dan melangkah menuju dapur. Ia pun membantu Lingga menyiapkan makan malam untuk dirinya dan teman-temannya. Saat mereka makan, Lingga menatap ke arah Dara cukup intens, hingga membuat Dara menjadi kikuk dan Dini menjadi cemburu. Baru saja Dini ingin protes, Lingga tiba-tiba berucap, Dara, lain kali jangan ngagetin, untung aku nggak jantungan. Dara langsung menghentikan makannya dan menatap bingung Lingga. Bukan hanya Dara, Utari pun merasa heran dengan ucapan calon suami temannya itu. Begitu juga Dini. Aku? Apaan sih mas? Dara dari tadi itu sama aku dan Utari di ruang tengah, nungguin kamu masak.
dia nggak kemana-mana kok. Potong Dini sengit. Ia merasa Lingga saat ini tengah caper dengan sahabatnya itu. Lingga diam sesaat, tapi detik berikutnya ia kembali bersuara. Jelas tadi Mas lihat Dara, dia lewat di depan Mas. Mana aroma parfumnya norak banget, wangi melati kampung itu, nyengat. Hening, sontak ucapan Lingga itu membuat semua orang terdiam dan saling lirik. Beneran Mas? Dara nggak kemana-mana. Coba cium parfumku, apa benar wangi melati? Dara menoleh ke arah Utari yang duduk di sebelahnya. Ia lalu mencondongkan tubuh dan menarik ujung tangannya, memberi kode pada sahabatnya untuk mencium baju yang ia pakai. Utari mendekat dan mengendus, keningnya mengernyit, membuat Dini dan Lingga menjadi kepo. Utari kembali menyandar di kursi kayu yang ia duduki. Ia menggeleng pelan. Enggak bau melati, serius, mungkin Mas Lingga halusinasi. Tebak Dara begitu saja. Lingga hendak menampik ucapan Tari, tapi suara ketukan di pintu depan membuat orang-orang itu terdiam di tempat. Suara ketukan itu bukan hanya kuat, tapi begitu menuntut dan tidak ada jeda. Tok tok tok, tok tok tok. Biar aku buka, ucap Lingga yang akhirnya berdiri karena ketukan tidak kunjung berhenti. Jangan Mas, bagaimana jika itu orang jahat? Dini menarik tangan pacarnya, tapi pemuda itu menggeleng. Mudah-mudahan enggak. Dini akhirnya pasrah. Berbeda dengan Dara dan Utari yang penasaran, mereka mengikuti langkah Lingga. Langkah mereka terhenti saat Lingga membuka pintu, dan begitu pintu terbuka. Bah, astaga Endah, ngagetin tahu. Pekik Lingga saat dikejutkan Endaru sahabatnya. Habisnya dari luar kok sepi, pintu juga dikunci. Saut pemuda itu seraya masuk ke dalam rumah. Lingga tidak menjawab, pikirannya masih tertuju pada kejadian ganjal tadi. Ling, di persimpangan ada yang jualan sate, enak banget loh. Tapi anehnya yang beli cuma aku doang. Kamu mau cobain gak Ling? Tawar Endaru. Ia mensejari langkahnya dengan Lingga. Merasa aneh karena tiba-tiba temannya itu menjadi pendiam. Aku udah makan mie en. Mau istirahat dulu, badanku benar-benar capek. Tolak Lingga. Pemuda itu begitu saja masuk ke dalam kamar, sedangkan Endaru menatap beberapa orang gadis yang saat itu masih duduk mengelilingi meja makan. Pacarmu kenapa Din? Kok aneh sih? Tanya Endaru pada Dini. Gadis yang sebentar lagi akan menikah itu menoleh dan mengedikan bahunya. Tidak mendapatkan jawaban, Endaru akhirnya mengikuti Lingga masuk ke dalam kamar. Temannya itu memang tengah tertidur. Tidak ingin mengganggunya, Endaru lebih memilih membuka laptop dan berselancar di dunia maya. 3 orang gadis yang masih berbincang pun akhirnya memilih untuk masuk ke dalam kamar, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Utari yang memang sudah sejak tadi mengantuk memilih tidur. Dini yang hendak menyusul ditahan oleh Dara yang tiba-tiba ingin ke toilet. Din, temani gue dulu ke kamar mandi dong, takut. Pinta Dara dengan suara lembut, setengah memohon agar Dini mau mengantarkannya. Udah gede kau masih takut sih Dara? Bentar lagi kamu tuh nyusul aku, tahu jadi mama. Pergi sendiri Ki. Protes Dini yang naik keranjang tanpa memperdulikan wajah ketakutan Dara. Din, please, mohon Dara, kali ini sambil menekan bawah perutnya karena sudah tidak tahan. Yaudah yuk. Dini yang sudah bersiap tidur akhirnya mengalah. Ia kembali turun dari ranjang dan mengiringi langkah Dara ke arah toilet yang berada di dapur villa. Dini menyandar di dinding menunggu Dara yang masuk ke dalam kamar mandi. Angin yang tiba-tiba masuk entah dari mana membuat Dini semakin mengantuk. Tanpa sadar, gadis itu memejamkan mata dalam posisi berdiri. Antara sadar dengan tidak, ia merasakan sesuatu seperti menyentuh bibirnya. Sontak Dini membuka mata dan betapa terkejutnya ia saat melihat raut wajah di hadapannya kini tengah mencium bibirnya dengan begitu lembut dan menuntut. Mas, apa-apaan kamu? Marahnya sembari mendorong laki-laki itu menjauh. Bukannya marah, laki-laki itu malah tersenyum sinis dan kembali ingin mendekat. Tapi kedua tangan Dini terulur dan menghadangnya. Din, jangan munafik kamu. Kita kan bentar lagi mau nikah. Apa salahnya kalau kita coba malam ini? Masih ada kamar kosong di depan. Ucap laki-laki itu. Dini diam, mencermati ucapan calon suaminya itu dengan kedua alis yang saling menaut. Menatap tajam ke arah matanya yang berbeda. Mata itu berwarna kemerahan. Jangan macam-macam Mas, aku gak mau. Kamu mabuk ya? Mas, kamu gak pernah begini loh. Protes Dini seraya melangkah menjauh, melupakan Dara yang masih berada di kamar mandi. Selep.
Dengan kuat laki-laki itu meraih tangan Dini dan membawanya ke arah kamar kosong yang ada di depan. Dini sempat berontak, tapi tenaganya kalah dengan si laki-laki. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang menatap dari kejauhan dan menggelengkan kepala. Gak nyangka Dini begitu. Padahal lihatnya alim, tapi begitu semua orang tidur, dia malah masuk kamar bersama Lingga. Gadis yang tidak lain adalah Dara itu berbicara seorang diri dan melangkah cepat ke arah kamar. Tubuhnya tiba-tiba merinding dan itu membuatnya takut berada di luar seorang diri. Dini didorong hingga tubuh itu terhempas di atas kasur kapuk yang dilapisi spray putih. Dini yang tidak ingin mahkotanya hilang sebelum menikah itu berontak dan hendak berdiri. Tapi dengan cepat tubuh si lelaki menimpanya, membuat Dini sulit bergerak dan bernafas. Mas, mulut Dini dibekap. Tiba-tiba lampu ruangan mati, begitu gelap hingga ia sulit untuk melihat. Ia hanya bisa merasakan kedua tangannya dikunci dan hembusan nafas laki-laki diceruk lehernya. Dini yang ketakutan dan merasakan sesak serta sulit bernafas hanya bisa berdoa dalam hati. Hingga kegelapan semakin menghampiri, gadis itu tidak sadarkan diri. Utari yang merasakan sesak di kandung kemihnya terbangun dari tidurnya. Ia menoleh dan mendapati Dara tidur di sampingnya. Keningnya mengernyit saat tidak mendapati Dini di antara mereka. Utari lalu memutuskan untuk pergi ke toilet karena sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Serak, serak, serak. Utari menghentikan langkahnya. Lampu di ruangan itu mati. Cahaya hanya berasal dari daerah dapur. Itu pun remang dan tidak terang. Siapa yang ada di belakang ya? Kok seperti bunyi kresek? Pek. Utari terperajat saat mendengar suara benda seperti terjatuh. Berarti memang ada seseorang di area dapur. Merasa penasaran, gadis itu melangkah menjinjit menyusuri lorong pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Aroma anyir tiba-tiba hadir menusuk indera penciuman Utari. Bau yang dibawa oleh angin. Jantung Utari bergemuruh. Sebetulnya di dalam lubuk hatinya memberontak, tidak ingin melihat. Tapi rasa kepo kembali menggelitik. Siapa sih sebenarnya yang malam-malam begini di area dapur? Saat berada di ujung lorong, mata Utari mengedar. Tidak ada siapapun di sana. Namun saat ia bergerak dan tatapan matanya tertumpu pada kamar mandi, jantung Utari seolah akan melompat keluar. Mata gadis itu membelalak dan dengan cepat berbalik, berlari dengan tangis yang tertahan menuju kamarnya. Brak! Astagfirullahaladzim. Tubuh itu luruh dengan kedua tangan yang menekan dada. Rasa sesak seketika hilang, berganti rasa takut yang teramat sangat. Masih terbayang di benaknya apa yang baru saja ia lihat. Makhluk berambut panjang dengan baju putih lusuh tengah berjongkok dalam posisi menyamping, sedang menjilat softtek yang masih berlumuran darah dengan begitu rakusnya. Lidah merah panjang dan suara cecapan terngiang-ngiang membuat Utari menangis ketakutan. Seret, seret, dek. Tubuh Utari membeku saat terdengar suara kaki yang diseret. Tok, tok, tok. Wah! Teriak Utari yang membuat Dara yang tengah tertidur terbangun. Kamu kenapa, Tak? Tok, tok, tok. Mendengar ketukan itu susah payah Tari berdiri dan dengan kaki gemetar berlari dan naik ke ranjang. Ia meraih selimut dan menutup seluruh wajahnya. Kamu kenapa sih, Tar? Dara menatap ke arah pintu. Ia hendak turun dan melangkah untuk membuka pintu, tapi tangannya langsung ditarik oleh Tari. Jangan buka pintunya, Dara, pinta Tari. Apaan sih kamu, Tari? Itu pasti Dini. Udah, aku mau bukain. Dara menepis tangan Tari. Jangan, Dara. Itu bukan Dini, itu Mamadi. Mamadi itu apa, Tari? Setan. Mata gadis berjilbab coklat itu mengerjap. Sinar lampu yang terang menerpa pupil hingga ia refleks menyipitkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang terasa menyilaukan. Astaga. Ia tersentak saat menyadari hanya seorang diri di ruangan itu. Dan kembali mengingat apa yang baru saja terjadi kepadanya. Jantungnya bergemuruh dengan nadi yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin mengucur deras di sela-sela anak rambutnya. Wanita itu bangkit lalu terduduk. Matanya mengedar ke sekitar ruangan, mencari sosok yang tadi sempat berlaku kasar padanya. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Yang ada hanya aroma ubi bakar yang membuat hidungnya kembali mengendus. Kemana Mas Lingga? Apa yang ada di otaknya hingga mau melakukan perbuatan itu padaku? Astagfirullah. Ia beristighfar seraya menatap ke arah tubuh. Tangannya meraba-raba, meyakinkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada dirinya. Alhamdulillah, sepertinya Mas Lingga tidak berbuat hal itu padaku.
Walau masih didera rasa kesal pada calon suaminya karena memaksa untuk mengambil keperawanannya, wanita yang tidak lain adalah Dini lalu bangkit dan keluar dari kamar kosong itu. Klak! Ia menghidupkan lampu di ruang tengah karena merasa tempat itu menyeramkan dan menyimpan sesuatu yang misterius kala gelap. Sebelum ia melangkah ke arah kamarnya, gadis itu sempat merapikan pakaian dan juga jilbab yang ia pakai. Aroma bui bakar kembali menyengat, membuat gadis itu sempat menahan langkahnya dan kembali mengedarkan pandangannya. Siapa yang malam-malam begini bakar ubi? Kok seperti tidak ada kerjaan? Apa mungkin di sekitar sini ada yang sedang berkemah? Ia bermonolog, tidak mampu menutupi rasa penasarannya. Saat ia akan melangkah, tiba-tiba terdengar bunyi geraman dari arah luar. Mengingat tempat itu dikelilingi oleh hutan, bukan hanya kaget, tapi dikala tengah malam seperti itu, rasanya mustahil ada orang yang masih berada di luar. Tanpa menoleh ke belakang, Dini langsung melesat begitu saja, dan begitu tiba di depan kamar, ia menggedor pintu itu dengan sekuat tenaga. Dok, dok, dok. Tidak ada jawaban dari dalam dan pintu tidak kunjung terbuka. Dok, dok, dok. Dara, Utari, buka pintu, pekik Dini dengan gedoran yang semakin menjadi. Dara dan Utari di dalam saling pandang. Setelah meyakini bahwa yang berada di luar adalah Dini, maka Dara langsung beranjak dari ranjang dan melangkah ke arah pintu. Pintu terbuka perlahan dan Dara tersentak saat pintu terdorong dengan kuat. Brak! Dini menutup pintu dengan kuat, nafasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja lepas dari sesuatu yang menakutkan. Din, Kak, besok kita harus cari penginapan lain. Gila, penginapan di sini horor, ucap Dini dengan mata yang membesar. Ia kelihatan sulit untuk bernafas, dadanya naik turun karena ketakutan. Din, bukannya kamu tadi sama Mas Lingga? Dini seketika diam. Ia menatap ke arah Dara dan menghembuskan nafas kesal. Iya, kamu lihat tadi ya, Dar? Dini menunjukkan wajah kecewa. Sudah minum dulu, baru cerita. Utari yang sedang berada di antara keduanya menyerahkan sebotol air mineral kepada Dini yang masih terlihat gusar. Utari mengajak dua temannya untuk duduk di ranjang agar Dini bisa merasa lebih tenang. Aku benar-benar gak nyangka, Dar. Selama ini Mas Lingga itu kalem. Dia gak pernah macam-macam sama aku. Tapi tadi, seperti yang kamu lihat, Mas Lingga memaksaku untuk melakukan hubungan terlarang itu, ungkap Dini dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak berselang lama, bulir bening itu luruh juga. Dara yang sudah seuzon memeluk begitu saja tubuh temannya. Wajah Dini bergetar, diceruk lehernya, dapat ia rasakan hembusan nafas Dini menerpa kulitnya, dan air mata yang terasa hangat menetes di tempat yang sama. Ia merasa bersalah pada Dini, mengira temannya itu berbuat tidak senonoh dengan tunangannya. Nyatanya, Dini ternyata memang wanita baik yang menjaga kesuciannya. Utari yang melihat Dini ikut memeluk tubuh sahabatnya itu, rasanya ia seperti ikut merasakan kekecewaan yang Dini rasakan. Aku mau putus saja, tiba-tiba Dini berucap. Dara langsung mengurai pelukannya dan menatap temannya tidak percaya, begitu juga Utari. Jangan main-main, Din. Pernikahanmu tinggal menunggu hari. Besok kita bicarakan baik-baik. Mungkin kamu tengah terbawa emosi. Utari berusaha menenangkan Dini. Ia mengusap-ngusap lengan temannya untuk meredakan amarah gadis itu. Tapi, sudah malam ini. Besok kita lanjutin lagi. Apa kalian gak mencium bau ubi bakar dari tadi? Potong Utari. Kedua temannya mengangguk dengan hidung yang kembang kempis, mengendus dan membaui aroma aneh yang sejak tadi menunggu indera penciuman mereka. Anterin pipis dong. Dari tadi sudah gak tahan, pengen pipis, ucap Tari tiba-tiba yang memecah konsentrasi dua temannya. Ya udah, Ding, pergi sendiri, kan udah gede, ketus Dara. Ia berniat bergerak ke arah ujung ranjang dan merebahkan tubuhnya. Alah, kamu juga tadi minta ditemani, Dar, sahut Dini tidak kalah kutusnya. Dara menoleh dan mengerucutkan bibirnya. Kalian berdua saja, aku capek. Utari dan Dini saling pandang. Rasanya aku pengen pipis di sini aja, Din. Takut banget mau keluar, kata Utari resah. Jangan ngomong aneh kamu. Memang kamu kenapa takut? Selidik Dini. Tari menelan ludah saat mengingat makhluk menyeramkan tadi. Tapi jika ia jujur, alamat Dini juga takut dan menolak menemani dirinya. Padahal rasanya ia sudah tidak tahan untuk mengeluarkannya. Gak ada apa-apa dah. Ayo temenin. Udah gak tahan.
ucap Utari seraya berdiri dan menekan bawah perutnya dan merapatkan kedua kakinya. Dini mengangguk. Lampu ruangan yang terang sedikit mengurangi rasa takut yang sejak tadi berkecamuk di dalam pikiran Tari. Ia dapat bernafas lega saat berada di toilet dan tidak ada makhluk seperti yang ia kira. Ia pun sempat heran saat melihat wadah sampah masih rapi dan tidak berantakan. Utari meminta Dini untuk menunggu dirinya tepat di depan pintu toilet. Meski kesal, Dini pun menuruti keinginan temannya. Hingga Utari selesai menuntaskan hajatnya, Dini tetap setia menunggunya. Beruntung bagi Utari, saat ia baru saja keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja mereka melihat Lingga yang datang mendekat. Dini yang masih kesal langsung mengalihkan pandangannya ke tempat berbeda. Sementara Utari merasa heran karena Lingga sama sekali tidak menyapanya. Jangankan tersenyum, wajah laki-laki itu tampak pucat, datar tanpa ekspresi, dan tatapannya kosong. Ia acuh dan seolah tidak mengenali Dini dan Utari. Saat ia melewati dua gadis itu, aroma ubi bakar terasa menyengat dari tubuhnya. Utari hanya diam saat tangannya ditarik oleh Dini dan membawanya pergi ke tempat itu. Sementara Tari sempat melihat Lingga masuk ke kamar mandi. "Din, Lingga, shh, aku gak mau bahas, mau tidur." Utari mengerti. Mereka diam serentak saat akan masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi pintu terbuka. Suaranya bukan berasal dari pintu kamar mereka, karena tangan Dini belum menyentuh pegangan pintu. Sontak Dini dan Utari membeku. Mereka menoleh ke arah kamar sebelah, memastikan siapa yang keluar. Dan saat wajah seseorang menyumbul dari dalam sambil mengucek mata Dini dan Utari seketika membeliak. "Mas Lingga? Kalau ini Mas Lingga berarti tadi..." Belum hilang keterkejutan Tari dan juga Dini, tiba-tiba terdengar suara teriakan Dara dari dalam kamar. "Ah, Dini!" Dara bergolek ke arah dinding villa yang sebagian terbuat dari anyaman bambu. Udara dingin di luar beringsek masuk melalui celah anyaman yang mulai rusak. Gadis bermata bulat itu terasa tidak nyaman karena berada di dalam kamar sendirian. Apalagi angin dingin membuat tubuhnya sedikit menggigil. Wajar. Udara sehabis hujan seharian terasa menusuk dan selimut yang tersedia terlalu tipis. Suara desau angin di luar ditambah bunyi ranting pohon yang saling beradu dan gemersik dedaunan membuat suasana menjadi kian syahdu, mendekati horor. Apalagi lampu kamar remang-remang, di mana pemilik villa hanya menyediakan lampu 5 watt berwarna kuning, membuat bulu kuduk gadis itu seketika meremang. "Kenapa kantukku malah hilang? Tahu begini aku akan ikut dengan Utari dan Dini," dejak Dara kesal. Ia kembali menarik selimutnya hingga sebatas dada dan berusaha memejamkan mata. Baru saja rasa kantuk hendak menghampiri, ia merasakan selimutnya bergerak, seperti ada yang menariknya, pelan tapi pasti. "Jangan main-main, Tari, aku sudah tidur, ngantuk ini," omelnya sedikit membentak. Tidak ada suara, gadis itu kembali berdecak dan membuka matanya dengan kesal. Dirasakannya kembali selimut itu kembali bergerak. Ia memutar bola mata malas sebelum akhirnya, "Tari, sudah aku bilang aku mau..." Seketika Dara menghentikan ucapannya saat ia menyadari tidak ada seorang pun di ruangan sederhana itu selain dirinya. Matanya mengedar, celingukan, karena ia benar-benar merasa jika tadi ada yang seperti sedang menjahilinya. Saat masih bingung dengan apa yang terjadi padanya, tiba-tiba saja telinga gadis itu mendengar suara cecapan dari arah ujung ranjangnya. Mata gadis itu bergerak mengawasi. Pikirannya jangan-jangan ini adalah ulah Tari atau Dini yang sedang ingin mengerjai dirinya. Dara tersenyum licik. "Dipikir aku bisa dikerjain kali. Biar aku kerjain balik." Batinnya seraya merangkak pelan ke ujung ranjang dan bermaksud mengagetkan seseorang di bawah sana. Ia berusaha untuk meredam suara seminimal mungkin dan ketika berada di ujung ranjang, "Bah!" Suara gadis itu rasa tercekat dengan bola mata yang seperti akan keluar saat melihat makhluk yang saat itu tengah menengadah padanya. Rambut panjang dan terurai di lantai dengan mata putih dan lingkaran hitam serta bibir yang dipenuhi darah, tengah tersenyum padanya. Senyuman yang perlahan melebar hingga membuat pipinya terkoyak, hampir mendekati kuping, dan mengeluarkan merah kehitaman. Ingin rasanya Dara kabur dari tempat itu, tapi tubuhnya rasa kaku, rasa takut yang seketika menjalani setiap aliran darahnya. Makhluk berpakaian putih yang sudah lusuh dan di beberapa tempat dipenuhi lumpur itu menggenggam softtek penuh darah di tangannya.
Ia lalu mendekatkan ke area mulutnya dan Dara bisa melihat pemandangan mengerikan, adegan film horor seperti yang biasa ia tonton di depan mata, langsung dan nyata. Bagaimana makhluk itu menjilati penuh darah itu dengan lidahnya yang panjang dan berwarna merah. Makhluk itu mencecap dan tampak begitu menikmati benda itu. Aroma anyir Dara seketika menguar, bukan lagi tubuh Dara yang tidak bisa bergerak, tapi juga matanya. Dara seperti dipaksa untuk menonton adegan menjijikan itu tanpa mampu berpaling sedikit pun. Terima kasih, darah kotormu jadi makananku. Di tengah rasa takut yang teramat sangat, gadis itu berusaha berdoa dalam hati, membaca apa yang ia bisa, berharap Tuhan akan menolongnya. Entah kekuatan dari mana, bibir gadis itu akhirnya bisa bergerak dan tidak mau membuang kesempatan yang ada. Dara berusaha untuk meminta pertolongan. Dini, aku akan datang lagi. Dara memalingkan wajah dan menutup matanya rapat-rapat saat ia melihat makhluk itu tersenyum dan mempertontonkan wajah seramnya. Kemudian melesat begitu cepat menembus dinding dan hilang bertepatan dengan suara pintu yang terhembas keras. Brak! Dara! Teriak Dini dan Utari bersamaan. Mereka begitu saja berlari ke arah Dara yang duduk dengan menutup wajahnya. Bukan hanya Dini dan Utari, tapi Lingga juga ikut masuk begitu mendengar teriakan Dara. Ia menyurutkan niatnya untuk ke kamar mandi. Kamu kenapa, Ra? Tanya Dini. Gadis itu menarik tangan Dara. Dini tercekat karena tangan Dara dingin dan berkeringat, dengan tubuh yang gemetar, seperti orang yang ketakutan. Mau pulang malam ini juga, ucap Dara diiringi tangisan gemetar. Suara teriakan Dara dan tangisan gadis itu ternyata terdengar dari rumah sebelah yang hanya beberapa jengkal saja. Gadis berkepang dua yang sejak tadi sudah bangun dan membuat kudapan untuk dijual esok hari ke pasar, langsung berdiri dan membuka jendela kecil yang mengarah langsung ke penginapan sederhana yang kini sedang disewa. Sudah, lanjutin saja kerjamu, besok takut telat ke pasar. Gadis itu menoleh dan mendapati bapaknya tengah berdiri tidak jauh darinya. Kasihan, Pak, sepertinya itu gadis yang Bapak tolong tadi, ucapnya dengan pelan. Bukan urusan kita, Ratri. Kita ini hidup berdampingan, jadi sudah sepantasnya kita menjaga sikap. Bapak sudah berusaha menolong, tapi semua tergantung sama orangnya. Ratri, nama gadis bermata sayu itu, ia hanya diam dan kembali menutup jendela kecil itu. Benar kata bapaknya. Karena selama ini ia tidak pernah sekalipun mendapatkan gangguan, meskipun ia bisa merasakan eksistensi keberadaan mereka. Sementara itu Dini dan Utari yang melihat kondisi Dara langsung paham. Apalagi mereka juga merasakan ada yang tidak beres dengan penginapan yang mereka tempati. Sudah, kita kumpul di ruang tamu saja. Besok pagi kita pergi dari sini, sesuai jadwal. Besok kita melakukan proto priwet di Sendang. Setelah itu kita pulang, putus Lingga. Utari dan Dini mengangguk. Mereka lalu membawa Dara yang ketakutan ke ruang tengah. Mas Lingga, apa tadi ke kamar mandi? Tanya Utari saat mereka semua berkumpul. Kecuali Enda, laki-laki itu masih tertidur di kamarnya. Lingga menggeleng. Terakhir kita ngobrol dan Mas masuk dalam kamar, tidur, gak keluar-keluar. Gak mungkin, tadi Mas bawa aku ke kamar kosong itu. Salah Dini dengan mata menyelidik. Lingga membola dan menggeleng. Gak ada, Din, beneran. Mas dari tadi gak keluar kamar. Baru ini tadi mau ke kamar mandi, tapi keburu denger Dara jerit. Jelas Lingga. Aku gak percaya. Sudah Din. Tempat ini memang aneh, banyak hantunya, ucap Dara dengan suara lantang. Seketika suasana terasa hening. Semua terpaku pada pikiran masing-masing. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara aneh. Seketika muda-mudi itu saling pandang satu sama lain. Mereka bergerak saling mendekat dengan mata yang menatap sekitar, mencari sumber suara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.